Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Salamati dinina wa dunyana wa akhrana binati wa alqabal jaisin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبين إخواننا الأنبياء المرسلين والأولياء والصالحين والله بالأمين والإنسان فينا المخلصين شريك الأرض مغاربة برية محن جماعة بينه ومحيطا وجدد مشيخ الأرواح سبيل رسولنا من الشرط المبشرين بالجنة وفقاء سبد المدينة وعزيز الثمان وجب العوليات سبيع والمشهور بالغيث ثم الأرواح سيد المهاجر أحمد بن عيسى وسيد الفلك المكحمد سيداتنا نبع على المشارق الأرض ما إلى رؤية سبيلات قد وغسل بلاد سيدنا الحباب عبد الله بن أحمد سبيلات أنفاس سيدنا الحباب عمر بن عبد الرحمن العطاس سبيل مولد سيدنا الحبيب علي بن محمد بن سنة الحبسي الشيخ عبد الرحمن الدبائي سيد محمد بن سعد عباس المالك المالك الحسن سيدنا الحبيب القادر بن الفقيه سيدنا عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه سيدنا عبد الله بن حسن ولا حسن أحمد بن سعد سيدنا حسن بن سعد وجميع وصولهم وفضل المشايخ جميع معلمين ومشايخنا ومجيء أحمد بن سعد ومجيء فضل ومجيء بعد تعليمات بسولنا ومجيء بسرعة شوية ومجيء زبير دلنا ومجيء زبير أحمد سعيد تبعنا ومجيء رمي دلنا دلنا ومجيء حسين عبد الله البنجي ومجيء أجي منابر ورسول منابر جميع مشايخ معنا ما لا روح رمي عبد الله فاقنا جميع مشايخ شيء لا روح جميع مشايخ وصولهم وفر المشايخ طريقين الحكم يجي محمد رسول الله ولا نواهي سيد الوالد أبي سيد من أن يخلف يدسنا من أن يخلف ورحمة الشفاء ورقية ما دعلنا أمين وأخي ونحو سيد الوين من سيد عباس الملك المكي الحسن وصولي أن الله يتغشم برحمة المغفرة يختم لنا بالحسنى في خير وأن الله يكفينا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها أبدا وأن الله يكفينا شر الظالمين والحاسدين والمؤذين وينصرنا على القوم الكافرين وأن الله يرزقنا الصحة والسلامة والعافية في الدين والدنيا الآخرة وما أنا والسلف الصالح بنية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rekan-rekan jamaah yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Bab at-targhib fil haji wal umrah wa tarhib min ar-rafasi wal fusuqi fihima. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Surat Al-Imran ayat 97. Di sini jelas sekali Allah SWT memerintahkan siapapun
umat Islam yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, mampu melaksanakan ibadah haji. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi ada satu yang perlu kita perhatikan dalam perintah haji ini, yang diawali dengan kalimat lillah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillah. Ya memang seluruh ibadah yang kita lakukan ini harus didasarkan lillahi ta'ala, ikhlas. Ya. Semuanya harus dilakukan dengan ikhlas kalau kita ingin ibadah atau kebaikan kita diterima oleh Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itu secara prinsip semuanya, sekecil apapun ibadah harus dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Termasuk haji. Tetapi haji di sini lillahnya itu didahulukan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Otomatis kalau satu kata ini diletakkan di depannya, satu kata ini diletakkan di depan, ini merupakan satu bentuk penekanan. Ya, di dalam tata bahasa Arab itu ada mubtada khobar, ya, yang mengawali khobarnya itu apa intinya. Tapi kalau khobarnya ditaruh di depan, khobar muqaddam, mubtada muakhir, itu menunjukkan penekanan. Ini ditekankan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Walillah, hanya karena Allah manusia ini diperintahkan untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Nah, ini menunjukkan sebuah warning atau peringatan, hati-hati lo ya, hati-hati. Biasanya haji ini rentan tidak lillah. Dari sekian banyak ibadah, haji ini rentan tidak lillah. Kenapa? Karena haji ini adalah ibadah prestisius, ibadah yang punya prestis, punya gengsi tersendiri. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu. Karena manis tato'a, bagi yang mampu. Berarti ada orang yang tidak mampu. Bahkan kalau dihitung-hitung lebih banyak yang tidak mampu daripada yang mampu. Karena kalau hitungan kuota sekarang loh ya, sekarang kuota haji ini adalah 1%, cuma 1% dari jumlah umat Islam sak donya. Indonesia ini 200 sekian juta kan penduduknya. 200 sekian juta cuma mendapatkan 200.000. Nah, mestinya kalau 200 sekian juta, ya, malah bukan 1%, 0,1% ya. Jadi kalau 200 juta katakanlah 200 juta, mestinya kalau 10%-nya kan 20 juta. 1%-nya berarti 2 juta mestinya. Lah ini 200.000, berarti 0,1. Ayo bayangkan. Ini kita melihat dari kuota saja, berarti manis tato'ainya sudah sedikit sekali. Manis tato'a ilaihi sabila ini sedikit. Sehingga gak kabeh wong. Dari 1000 orang itu cuma 1 orang yang dipilih. Dari 1000 orang itu cuma 1 orang, berarti 1000 banding 1. Bayangkan. Ya. Apalagi ditambah sekarang 1000 banding 1 plus antrine sekian tahun. Saya kemarin ke Malaysia. Anak-anak Malaysia, bayi procot lahir langsung daftar, dia akan mendapatkan kuota anak ini umur 80 sekian tahun.
Jadi bayi procot lahir loh. Ya apa? Semakin prestisius ini haji ini. Sehingga ya haji ini rentan tidak lillah. Ya Sadaqallahul azim, luar biasa. Allah kok tahu ya Allah kalau haji itu semakin prestisius ya, sampai lilahnya ditaruh di depan. Kok ngerti ya Gusti Allah ya? Ayo, kok ngerti ya Gusti Allah ya? Ya kok ngerti ya, gak usah dibahas. Kok ngerti ya, pasti ngerti. Wong sing gawe Gusti Allah kabeh. Makanya orang haji ini Masya Allah ya, luar biasa. Lillah itu harus dijaga ya. Kadang ya mulai wong haji gak celuk abah ambek umi ngono gak noleh. Rasane kok mewangkel atine ngono. Iki ngawur haji rek larang saiki haji ngono. Gak diregani rasane lho. Padahal haji iki ya sing penting kan diterima mbek Gusti Allah. Haji itu lillah. Lillah itu kalau kita bahasanya lebih ekstrim lagi, lillah itu milik Allah, duduk karena Allah, milik Allah, wae Gusti Allah kabeh iku. Aja kon nakoni wae Gusti Allah, hajimu wae Allah. Wong donya sing kon gawe ya donyane Gusti Allah. Sing kon gawe tawaf sikile Gusti Allah. Sing kon gawe wukuh awakmu kabeh wae Gusti Allah. Sehatmu wae Gusti Allah, selametmu teko Gusti Allah. Terbang sakmono suwene gak lugur alhamdulillah. Iku sing nyelametno Gusti Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam. Salam artinya selamat itu Gusti Allah. Kalau dihitung itu semuanya milik Allah. Makanya lillah itu kalau guru-guru kita tasawuf itu nerjemahkan bukan krono Allah taala, bukan miliknya Allah, wis mesisan wis dintekno wis gak ono. Ojo kon akoni. Alimmu ojo diakoni, ibadahmu ojo diakoni, sembarangmu ojo diakoni karena lillah milik Allah. Itu pengertian yang langsung wis pada poinnya itu sudah. Kalau krono Allah itu masih ada aku ngelakoni krono Allah. Jadi koyok kita melakukan untuk Allah. Kita masih ada, tapi kalau lillah itu diartikan milik Allah ya sudah entek wis. Kita ndak ada apa-apanya. Hatta nyawa kita milik Allah. Kita semuanya milik Allah. Tidak ada satu pun helai rambut, tidak ada satu pun sel yang ada dalam tubuh kita yang itu milik kita. Itu semuanya milik Allah. Sehingga apapun yang dilakukan oleh tubuh ini ketika melakukan kebaikan, ojo diakoni, itu semuanya milik Allah. Kalau orang sudah duduk muni paham aku. Iso ngelakoni iku, paham akeh sing paham. Aku termasuk paham, cuma durung tentu iso ngelakoni. Kadang ketika apa yang kita lakukan diremehno gak dianggap, kita sik duwe rasa tersinggung kok. Sik duwe rasa tersinggung, mangkel, gak enak ati. Apa rek awak iki wis banting tulang peras keringat. Waduh. Ya Allah. Hanya haji ini memang sesuatu yang besar. Sehingga orang yang diberikan oleh Allah SWT kesempatan berhaji ya harus benar-benar menjaga ya bersyukur sama Allah. Alhamdulillah wa iso dikai haji ambek Gusti Allah. Mana sing haji balik-balik gratis sih kudu syukur. Nah, ini dituntut loh ini besok. Benar dituntut. Ya. Semuanya. Ya. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk nikmat haji ini, nikmat besar ini. Nikmat besar sekali. Akan dipertanyakan oleh Allah. Kau wis tak kei kesempatan haji, mau akeh dulur-dulurmu gak iso haji. Terus apa bedane awakmu mbek dulur-dulurmu sing durung haji? Sing gak tak kei kesempatan haji, apa bedane? Lah rek padha ae. Ya apa? Ya,
Kalau ibadahmu ya setelahnya podo ae, sembarangi podo ae yo apa oleh haji? Kan dipertanyakan oleh Allah. Masih aku ditakoni. Tapi aku jawab lah, tiang-tiang niku Gusti ngengken kula bimbing barang niku lah. Salahne tiang-tiang niku. Ngeles tapi Gusti Allah gak iso diles lho iki. Ini mek guyonan tok. Semuanya dipertanyakan oleh Allah. Ya Allah, ya. Apalagi haji ini ibadah yang eksklusif memang ya. Yang tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, di sembarang waktu. Mulai syahadat, sholat, zakat, poso, kabeh iso dilakoni ndi-ndi, kita dimanapun bisa melakukan itu. Tapi kalau haji, ya gak iso gak di Mekah. Harus di Mekah. Yang namanya wukuf ya harus di Arafah. Gak oleh sebagai syukur nama Mekah, ndak ada. Wukuf harus di Arafah. Waktunya pun ditentukan. Mulai tanggal 9 Zulhijjah. Itu pun sik ngenteni ba'da zawal masuknya waktu zuhur sampai subuh, itulah waktu wukuf. Kebabas ya ndak sah sebagai, tidak bisa disebut wukuf. Ya kudu ngenteni tahun ngarep. Mulai iso berangkat meneh. Nah, sekarang untuk pulang daftar, untuk daftar itu ya. Pulang haji daftar ngenteni 10 tahun kayak iso daftar. Lah 10 tahun lah saiki wis anti 30 pira tahun. 10 tahun kas ya apa? Wis gak nutut. Makanya kalau kuotanya masih mengikuti kuota yang kemarin separuh, itu kita daftar tunggunya 60 tahun lebih. Kalau mengikuti kuotanya tidak berubah, 3 kuota pandemi. Malaysia itu kalau kuota pandemi itu daftar tunggunya 140 tahun kalau tidak salah. Ya apa? Ini sampai saya dengar di gini bank-bank rek ono wong umur 60 umur 50 kayak daftar haji ku disarankan oleh pegawai ning Bu, ndak usah daftar haji Bu, umur aja Bu. Kenapa? Gak nutut umur sampai aja. Sampai sakmono ya opo re. Ya sebenarnya ndak boleh itu ya, itu ndak boleh. Yang tahu umurnya kan Allah. Cuma logikane saya kira umur 50 terus ngenteni swidak tahun ono tah iso tah haji umur 100. Yo kalau kita kok apa jari Allah kabeh sing Allah lah sik ngono ya mesti ae iso ae. Masih kurang 500 tahun daftar gak apa-apa ngene. Manjene iso Allah nguripno 500 tahun. Lek bahasan iku ya iso ae. Cuma kan ini kita melihat umumnya ya gak nutut koyo lho iya, wong rata-rata yang daftar haji sekarang itu sudah nunggunya sudah 10 tahun yang lalu, lebih 12 tahun kalau tidak salah. Yang haji sekarang. Jadi yo haji ini yo kula daftar ben nggih sehat go sakniki kate berangkat wis ana sing asam urat, sing kolesterol sing iki. Waktu daftar kula sehat. Landane sing daftari wis ana asam urat, wis ana kolesterol lah terus berangkate opo? Iso berangkat kursi roda barang ya. Ya insyaallah a'lam. Ya muga-muga sing durung haji sok haji. Amin. Isone amin tok bocorane opo karo. Aku yo gak ngerti ora takoni yo gak paham aku. Ya Allah, ya tapi kan ndak tahu ya. Bek menawa terus rezeki 5 miliar ngono lho. Langsung iso berangkat furoda ya. Furoda paling 500 juta paling lah wis cepet-cepetan 500, 500. Ya, kalau itu kan masih berarti ada kesempatan ya. Semoga lah oleh duit MM-an Indonesia. Aja guyu lho temenan lho gini. Mungkar amin tok kaya angel. Amin masyaallah. Wa ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan muttafaqun alaihi. Hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam ini dibangun atas 5 pilar, itu
yaitu 2 syahadat, 2 kalimat syahadat, salat, zakat, haji dan saum Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kita ditegaskan tadi, tekankan sekali lagi bahwa haji ini termasuk salah satu pilar Islam. Hanya pilar ini kan berarti sesuatu yang mengokohkan, menguatkan keislaman kita. Sehingga orang haji ini harus semakin kuat keislamannya, harus semakin kuat keagamaannya, harus semakin kuat spiritualnya. Karena ini termasuk salah satu dari penyangga keislaman, pilar keislaman. Makanya salah satu indikasi hajinya orang ini diterima atau enggak yaitu dari segi semakin kuat keislamannya ya. Jadi kualitas keberagamaannya itu semakin bagus ibadahnya ya, termasuk ngaji ini semacam ini ya benar itu. Karena orang ngaji ini berarti orang yang ingin memperbaiki ya. Di ilmu ini merupakan kekuatan agama, ilmu ini tanpa ilmu agama itu akan runtuh agama. Seperti yang saya sampaikan, di beberapa negara sejarahnya Islam itu kuat. Cara menghancurkan keislaman itu gampang, hancurkan atau putus rantai keilmuan. Seperti kemarin waktu kita ke Turki, bagaimana Turki ini negara hebat, ya, kekhalifahan Turki ini menguasai hampir setengah dunia. Utsmani ini itu terlihat kehebatan mereka itu dari peninggalannya yang luar biasa, dari segi arsitekturnya ya, dari segi barang-barang peninggalannya luar biasa. Tapi hancur mereka, cara menghancurkan gampang. Mustafa Kamal Atatürk itu memutus rantai keilmuan, buku-buku berbahasa Arab dilarang. Dari mana kita bisa mempelajari ilmu agama kalau buku-buku bahasa Arab dilarang? Padahal bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasanya Rasulullah SAW ya, dan kitab-kitab salaf kita yang kita gunakan, kita jadikan rujukan untuk mempelajari Islam itu ya semuanya berbahasa Arab. Kalau itu sudah diputus, makanya bahasa Arab termasuk kategori alat kan. Jadi pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab disebut ilmu alat. Nah, ilmu alat, nah, tanpa alat masa bisa kita bekerja, masa bisa kita melakukan sesuatu? Tidak bisa, putus sudah, hancur sudah. Ya, Rusia atau Uni Soviet ketika menguasai Bukhara, Samarkand itu orang top di gunung, masuk ulama-ulama besar. Kita itu ilmuwan itu dari disebut negara waro'an nahar. Negara-negara sing ono tantane kuwi, Uzbekistan, Tajikistan masuk Pakistan barang kuwi masuk. Dan termasuk Uzbekistan dengan Bukhara dan Samarkandnya. Top di situ itu ulama-ulama besar. Imam Bukhari dari mana? Imam Tirmidzi dari mana? Mereka semua dari Uzbekistan, termasuk Imam Torekot yang besar juga ada yang dari ya itu Syekh Muhammad Baudin Naksabandi itu juga Bukhara itu ya, Bukhara, makamnya di Bukhara. Termasuk Abu Mansur Al-Maturidi, kita ini Maturidiyah Asy'ariyah, nah, itu pendekar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu semuanya di Uzbekistan. Masuk salah satu sepupu Rasulullah yang dulu ikut memandikan jasadnya Rasulullah, Sayyidina Qusaim ibnu Abbas, itu di jejaknya ada di sana, ada makamnya, ada Qusaim ibnu Abbas. Sayyidina Qusaim ibnu Abbas ini saudaranya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, yang Rasulullah pernah menggambarkan ini orang yang paling mirip saya ya ini Sayyidina Qusaim ibnu Abbas. Makanya di makamnya Sayyidina Qusaim ibnu Abbas itu ya, itu ada pemakaman umum, tapi pada zaman itu tidak boleh orang dimakamkan di situ selain nama Muhammad. Yang boleh dimakamkan di situ adalah nama Muhammad. Sehingga waktu itu, zaman itu, setiap rumah itu pasti ada nama Muhammad. Pokoknya metu arek lanang jeneng Muhammad. Kadang Muhammad kabeh ngarepis Muhammad pokoknya.
saking luar biasa ya, banyak ulama. Itu juga cara menghancurkan Islam bagaimana? Padahal jelas sekali, nampak sekali ya, peninggalan-peninggalan di Uzbekistan itu adalah madrasah-madrasah besar. Jadi setiap penguasa itu mesti bikin madrasah besar. Setiap rojo ganti rojo nggak madrasah. Monumennya itu adalah madrasah. Saya lihat bukan madrasah karena ada kamar-kamar. Berarti pondok pesantren. Mereka menyebut madrasah. Ini pondok pesantren itu. Dan setiap pondok pesantren yang dibangun itu selalu dibangun tempat sholat. Salah satunya ada yang mihrabnya itu dari emas. Saya bayangkan ini pondok ini madrasah ini. Kok rojone nggawi mihrab itu kok emas. Kan berarti penghargaannya terhadap ulama dan ilmu kan luar biasa. Jadi kejayaan Islam ketika ilmu dan ulama ini dimuliakan. Itu pasti jaya Islam. Artinya ya selama masih ada majelis-majelis taklim semacam ini, majelis-majelis taklim dimanapun, insya Allah Islam masih kuat. Ya, ketika Islam orang umat Islam sudah tidak menghargai, tidak memuliakan atau tidak memakmurkan majelis-majelis, tidak mendukung para ulama, saat itulah ya fantadri sa'ah, tunggu waktunya untuk hancurnya Islam. Ya, masuk salah satu indikasi kebaikan seseorang itu ketika dia mau belajar, mau ngaji, mau mencari ilmu, siapapun itu. Atau orang yang disebut alim alama sekalipun kalau dia berhenti mengaji, ya sudah selesai, sudah. Kemuliaannya selesai. Al-Imam Asy-Syafi'i yang begitu hebat, beliau pernah mengatakan kullama zada ilmi araftu jahli. Setiap aku tambah ilmu, tambah bodoh rasanya. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang keilmuannya sudah tidak usah dibahas. Ini merasa bertambah bodoh ketika bertambah ilmunya. Artinya tidak pernah berhenti untuk mengaji, mencari ilmu, apalagi kita awaan. Ya. Makanya saya kemarin ke Malaysia seminggu, baru datang pagi tadi itu ya dalam rangka untuk memperbaiki kualitas keilmuan pembelajaran di pesantren ini khususnya ya. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah bersepakat dengan salah satu pesantren yayasan besar, dan di sana termasuk beliau Syekh Hafid ini ulama besar di Malaysia, khususnya di Selangor dan di Kuala Lumpur. Nah, ini sudah sepakatan, insyaallah kita kerjasama anak-anak lulusan Diniyah sini, ini nanti PKL-nya di Malaysia insyaallah 1 bulan, dan mereka sudah nanggung segalanya, sudah dengan senang hati ya, karena sebelumnya kita sudah ada hubungan baik dengan beliau-beliau, alhamdulillah, dan insya Allah bisa lebih berkembang lagi ya. Karena kemarin kita dipertemukan dengan ada seorang tokoh dari Singapura juga yang punya lembaga pendidikan di sana, ya insya Allah lah kita kembangkan ya. Bahkan kemarin Syekh Hafid juga menawari saya, ayo saya antar ke Kerala, India. Di sana ada Darul Huda Islamic University. Jadi universitas Islam yang luar biasa. Ya, ulama-ulama Hadramut juga banyak datang ke sana, termasuk Abu Yasin Muhammad Alwi Al-Maliki itu mengakui keilmuan hadis di sana. Dan di sana seluruh mahasiswanya wajib memahami dan bisa menerangkan dalam 2 bahasa, Inggris dan bahasa Arab, kitab Fathul Mu'in, karena di sana mendapatkan sanad langsung Fathul Mu'in. Karena saya Zainuddin Al-Malabari, pengarang Fathul Mu'in itu orang India kan ya, Malabar. Insyaallah kemarin, insyaallah doakan insyaallah. Kalau tidak salah bulan Januari saya kepingin ke India ini. Ya. Tapi itu kan Bollywood loh ya. Nang Bollywood gak mampir nang Bollywood plus. Tujuan saya ada di sana itu ada 2 tempat hebat, yang satu di Kerala, yang satu itu di daerah saya lupa. Nanti akan saya cari. Itu ada hall namanya Hall Chisti ya, ulama keramat ya. Itu hallnya yang datang itu sampai 3 juta orang yang datang.
dan semuanya selama 6 hari dikasih makan oleh panitia khol. Saya diperlihatkan video ini, kuali ini tok mungkin saula ini. Itu ada berapa kuali jadi masak segone lho saula ini. Jadi lek joko sego ambek ondo. Iya bener, saya lihat video lu ini lek. Masya Allah, ya luar biasa. Ya tempat-tempat, padahal saya itu awalnya salah satu tempat yang tidak ingin saya kunjungi itu India, karena yang saya lihat itu kempro ini. Ternyata itu kempro di daerah yang banyak Hindunya. Ini mayoritas Islam Kerala ini ya, dan orangnya berpendidikan sehingga ya bersih orangnya bersih terus, Masya Allah ya. Ini ya doakanlah kita bisa ternyata saya tanya sama ponakan yang dari Hadramaut, nggih ami mriko nggih kathah napa rencang-rencang sing saking Kerala, bahkan Kerala ini disebut Hadramautnya India. Jadi di sana ada knowledge city atau Madinatul Ilm, jadi satu kawasan yang di situ nuansa ilmunya luar biasa, dan ini ahli sunnah wal jamaah syafi'iyah, tasawufnya luar biasa ya wis, itulah ya harapan kita. Dan alhamdulillah insyaallah kemarin agak semangat ya kita punya program, jadi bahasa harian kita di pondok ini insyaallah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya kita bikin, tapi ya latihan ya. Suatu saat mungkin pengajian ini saya sampaikan dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab. Ya mohon maklum ya. Nanti bisa lihat di ini, nanti ada subtitlenya nanti bisa. Nah ini artinya kita ini jangan sampai puas dengan keilmuannya, terus kita cari. Saya jadi semangat untuk ya insyaallah, karena ini luar biasa banyak orang-orang hebat di sana ya. Saya ketemu dengan salah satu orang hebat di Malaysia, direktur sebuah sekolah besar namanya Brainy Bunch. Sekolah ini jenis bahasa Inggris Brainy Bunch, kumpulan orang-orang pinter kalau bahasa kita ya. Jadi memang saya melihat sendiri, langsung masuk ke sekolahannya, ketemu direkturnya dan diperlihatkan kegiatannya, Masya Allah. Jadi di sana anak TK sampai SMA itu bahasa kesehariannya di dalam sekolah bahasa Inggris dan bahasa Arab ya. Tapi golongan kita ya sunnah ya, mereka juga baca roti, baca ini ya, asik ya. Jadi suasananya modern tapi nuansa santrinya masih ada, takzimnya kepada guru itu masih dijaga seperti santri. Insya Allah lah kita kembangkan terus keilmuan. Dan saya kepingin, saya sampaikan ke anak-anak tadi, saya kepingin pondok pesantren ini daya tariknya bukan pada fisik ya, daya tariknya nanti pada tradisi keilmuan ya. Fisik pondok ono iki ono iko ono iki ya, monggo lah, bagus-bagus saja, cuma ya kita yang tradisi keilmuan saja ya kuat. Jadi bukan hanya pondok itu apik fisik itu, sekarang banyak lomba-lomba pondok ngapiki fisik ya, tapi kalau jerone pendidikannya biasa-biasa saja ya tapi ya mesti manfaat lah, pondok itu mesti manfaat bagaimanapun ya. Doakanlah kita mendapatkan amanah untuk mengembangkan pesantren ini supaya yang berkembang itu kalau bisa ya sak fisiknya sak keilmuannya ya, tapi paling tidak keilmuannya inilah yang kita kejar sekarang ini ya. Ya kita kerjasama dengan luar negeri itu ternyata ada manfaatnya. Nah ini kok marah-marah bahas itu apa ya, pilar. Jadi semuanya ini mulai syahadat, iqamis shalah, itaiz zakah, hajjul bait, shaum Ramadan, semuanya kan harus ada ilmunya. Karena ilmu ini ya gak iso dadi. Kita ndak tahu syarat sahnya, kita ndak tahu
Berbagai macam hal tentang sholat saja. Sholat ini dimensinya banyak, bukan hanya waktu ngelakoni sholat, termasuk bab toharo. Jelimet bab toharo itu. Ya, wedok kudu ngerti tentang hitungannya haid. Karena itu berkaitan dengan sholat juga. Jadi tidak main-main ya. Artinya harus ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu bahaya itu. Ya. Makanya termasuk syahadat syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Nah, itu syahadat saja yang diakui dalam Al-Qur'an. Ada syahadatnya Allah, malaikat dan orang-orang yang punya ilmu. Muttafaqun alaih. Wa rawahu Ahmad, At-Tirmidzi wan Nasa'i. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummuh. Muttafaqun alaih wa rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa kadza At-Tirmidzi bi ikhtilafin. Hadis dari Sayyidina Abdullah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang haji man hajja falam yarfus walam yafsuk, yang selama haji, selama menjadi tamunya Allah, lam yarfus, tidak berkata-kata kotor, walam yafsuk, dan tidak berbuat kotor. Setelah omongannya ambek kelakuannya dijogo, maka roja'a ka yaumi waladatu ummu, dia pulang seperti bayi yang baru lahir. Artinya dia setelah pulang ya enggak wedot, enggak pampers, ngono kaya bayi yang baru lahir. Turu sekalian diururu, pipisi ditatur, itu tandanya haji mabrur itu. Ya bukan seperti itu ya. Seperti bayi yang baru lahir, artinya dosa-dosanya diampuni. Ya makanya ini penemu saja ya saya. Walaupun Rasulullah mengatakan ini yang dimaksud adalah dosa-dosanya, tapi lebih luas dari itu ya. Seperti bayi yang baru lahir. Berarti wong mulai haji kudu koyok bayi. Artinya apa? Karakter bayi yang paling utama adalah menyenangkan. Menyenangkan. Bahkan bayi lahir kan mesti nangis ya. Nangis tapi sing oleh bayi guyu, seneng kabeh. Artinya bayi ini nangis kene malah guyu. Sehingga orang-orang yang hajinya mabrur seperti bayi ini, dia mau berkorban untuk kesenangan orang lain. Aku nangis kapok, sing penting wong liya guyu koyo ngono. Nah, ini penemu saja ya. Kita kan harus, Rasulullah itu punya kemampuan jami'ul kalim ya. Kalimatnya itu luas. Berarti kita boleh kita menerjemahkan apa yang disampaikan Rasulullah seluas-luasnya, termasuk ini. Seluas-luasnya. Ya. Jadi jangan dipersempit. Termasuk seperti bayi berarti menyenangkan. Ya, dadi wong hajine mabrur iku koyo bayi berarti dadi wong sing nyenengno lah wis. Nek mulai haji kok ngregetno ya bayi remek berarti. Ya rupane kedelinges iki ndek ngene Mekah iki rupane. Ngene rewel nek ngene. Iya, mulai tambah rewel tambah gregetno wis nyumpekno wong. Ya iki kudu cepet dipijetno haji model kok ngene. Ya Allah ya. Itu luar biasanya haji ya, bisa mengembalikan seseorang menjadi fitrah, bersih suci tanpa dosa seperti bayi yang baru lahir. Wa anhu aidan, dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umrah ila al umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhum. Ka Ahmad wa Abi Dawud. Masyaallah ya. Jadi orang yang haji ini akan mendapatkan ya, di samping di dalam haji kita kan pasti umroh ya. Umroh itu menghapus dosa-dosa. Termasuk
haji ya. Haji mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang haji ini adalah orang ahlul jannah. Ahlul jannah itu adalah orang yang apa? Ya, orang yang perilakunya perilaku ahlul jannah, yaitu perilaku yang baik. Kebaikannya tambah meningkat. Dan ini juga dasar kenapa kita boleh berkali-kali umroh. Nah, al-umroh ilal umroh, dari umroh satu ke umroh berikutnya. Berarti kan umroh kan boleh mengulang, boleh berulang-ulang. Kafaratul lima bainahuma. Yes, moga-moga dulur-dulur kabeh sak keluargane diberikan rezeki oleh Allah, sehat walafiat, diberi kesempatan untuk ziarah Makkah Madinah, untuk umroh, untuk haji, terutama untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau ada orang tanya, loh orang belum haji kok umroh, kan kewajibannya haji kan umroh. Ya, jawaban saya kangen sama Rasulullah. Yang paling utama Madinah. Saya kangen sama Rasulullah. Kangen ini gak usah dibahas, wong kangen kok. Terus gak usah ditawakno. Kangen gak usah dalil kangen itu. Lalu kita cinta terus kita kangen, masa gak oleh kangen ngono. Gak perlu dalil. Ya, cinta itu gak perlu kangen. Kangen gak perlu dalil sudah. Sudah boleh-boleh saja wong kangen Rasulullah. Ya. Gak usah dibahas. Saya pernah gitu loh, Gus, apa kan dia belum haji. Kan umroh ndak boleh, haram Gus. Sik tak takoni saiki. Wong durung haji terus ngelencer nang Amerika, oleh enggak? Ndak apa-apa lho, lah kok mulia nang Amerika timbang umroh ngono. Durung haji ngelencer nang Amerika gak apa-apa. Oh, terus umroh dosa lho. Ya apa sih logikanya di mana logikanya? Apalagi kalau niat kita ziarah kepada Rasulullah wis gak usah dibahas ziarah sama Rasulullah itu. Tidak ada bandingannya. Bahkan banyak ulama-ulama kita yang mengatakan rek kon iso nang ngene lunga Mekah Madinah, dhisik nang Madinah, ziarah sama Rasulullah. Wis. Itu akhlak yang baik. Sebelum haji umrah itu ziarah ke Rasulullah. Nah, beliaulah yang mengenal kita. Dan kata para ulama, di Mekah itu ada Ka'bah, tapi Ka'bah itu tetap benda mati. Tapi di Madinah ada Rasulullah. Rasulullah bukan benda mati. Jadi yang utama sing urip dhisik nang Rasulullah. Bahkan banyak ceritanya ulama-ulama yang mau haji atau umroh itu nanti, yang penting aku ziarah Rasulullah. Nanti istikharah minta petunjuk, dikai isyarah mbek Rasulullah kalau perlu, ya wis haji yo. Ya wis nang Mekah, baru berangkat nang Mekah. Sampai sakmono. Saking nemene nang gene Rasulullah. Kalau misalnya dikai isyarah mbek Rasulullah, wis gak usah nang Mekah, wis mulai nang gak situ nang Mekah. Cuma iki jamaah umroh kok cok ngatik ngono-ngono lho iki. Aku cerita supaya kita ndek Madinah itu temenanan gitu lho. Lah rek model kok ngono ya sing susah sing gawa iki rek. Dereng angsal isyarah sampean. Ya tinggal gak ngurus sampean lha aku. Lah wayahe berangkat ya berangkat. Kok lara isyarah barangnya. Ya ulama biyen ngono gak apa sampean wong saiki dudu ulama pisan ini ya wis. Ya. Saya cerita ini supaya ketika kita ditakdir bisa ke Madinah itu cek temenanan. Ini nikmat yang luar biasa yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang-orang soleh yang muka-muka lah insyaallah wis sana Mekah Madinah. Amin. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah au hajjatan ma'i muttafaqun alaihi. Wah ini semoga umroh Ramadan ya, amin. Umroh di Ramadan itu sama sebanding dengan satu kali haji. Riwayat mengatakan au hajjatan ma'i, seperti haji sama bersamaku kata Rasulullah. Ya apa ayo nyalangi umroh Ramadan. Ya, waduh arisan iki mail mesti iki. Arisan iki padha karo utang il ngono aja ya. Manis tato ilahi sabila. Arek utang itu berarti gak manis tato, berarti gak mampu. Makanya saya ditawari sama orang-orang bank terus ini. Kita bayar
5 juta berangkat umroh, nanti sisanya bisa nyicil. Nanti urusan kita sudah sampean dapat cashnya, dapat harga cash, nanti urusan jamaah sama kita. Saya ndak wis gak ngono-ngonoan. Terus sekarang lagi ngetren Gus. Iya, saya kemarin pernah ketemu rombongan umroh sak pesawat itu satu travel. Satu pesawat. Tak tahu kok bisa satu pesawat. Iya, kita kerjasama sama bank ini. Bank ini yaitu jadi itu sak pesawat yang nyicil kabeh. Mulane waktu toko olive mudhun kok pecicilan kabeh ngoten. Oh, iki jamaah nyicil di Pak. Waduh. Saya gak wis. Saya pernah ditawari. Terus sekarang ngetren Gus seperti ini. Bahkan mungkin suatu saat orang umroh itu ndak mau bayar cash, mereka lebih baik nanti kan bisa diputar uangnya. Waduh, gak wis. Nah kalau semuanya gitu ya Buya gak ngurusi umroh aku lah lapo. Wis bapak jangan diurusi sing seneng ngono. Aku ya enggak, wis gelem ya ngene iki, gak gelem ya wis ngono ae. Karena gak barokah itu. Karena kan berarti kan uang wis digawe umroh. Tapi duitnya diputer-puter digawe dagang. Padahal uang ini kan sudah diakati. Aku umroh kan mestinya sudah harus bayar sejumlah sebesar biaya umroh. Tapi kok sik dijogok digawe puter-puter kan modelnya kan ngono. Wis gak ngono-ngonoan. Ya sing gelem umroh ya biasa. Wis duwe ya berangkat, gak duwe ya wis batin tok wis ndonga wis ngono. Ya ini pokoknya dijak mail kredit gak usah wis nih. Atau arisan wis gak usah, gak ono arisan wis berangkat rek nabung bareng ayo ya bisa misalnya ayo nyoba ayo bismillah. Lu ya dulu gitu. Mbak saya dulu gitu. Jadi umplung kongguan ini dibolongi terus. Ya nabungnya klonteng. Ya koyo gak nutut. Tapi sudah ada keinginan nabung. Tamal apa pakai haji ya, waktu biaran umroh kan jarang haji. Ternyata berangkat. Ya walaupun gak tekok sing iku, cuma kan ini sudah ada niatan, sudah melakukan ya, sudah action lain. Nanti insya Allah nanti dibantu oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah ya. Penting kita ada kemauan. Ya sekali lagi semoga-moga ya. Tapi kalau misalnya jamaah mengendaki umroh sing paling murah wis gak apa wis. Kalau satu komunitas itu enak biasanya. Wis yo murah-murahan yo. Kok numpak pesawat sing rodok miring-miring titik gak apa wis. Sing penting teko ngono ae. Miber lunggune miring. Udah kono iya wis moto gadek kursi ngono ae wis. Apa murah wis gadek kursi wis. Silo ngono ae sampai toko jida wis gak apa. Lho rek ono insyaallah ono sing gelem ya. Rek ono bayare separo wis gak usah. Iya. Ya Allah. Ya. Nah ini bagaimana keutamaan haji. Sekali lagi semoga ya banyak kalau cerita tentang haji ini ya. Tapi insyaallah nanti ada pembahasan lagi. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga sekali lagi dulur-dulur kabeh sak keluargane ditakdir oleh Allah ziarah Madinah dan Mekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alafu minkum subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.